Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikirin cara Anda mikir? Nah, itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Kemampuan bernalar, salah satu hal paling mendasar yang bikin kita jadi manusia. Kita akan jelajahi mesin di dalam pikiran kita berdasarkan sebuah karya menarik berjudul Mengukur dan Memahami Penalaran. Oke, kita mulai dari ide yang gede banget ini. Ribuan tahun yang lalu, Aristoteles bilang, yang ngebedain kita dari makhluk lain itu ya kemampuan kita buat berpikir secara logis dan rasional. Katanya, itulah inti dari identitas kita. Nah, disinilah semuanya jadi seru. Kalau kita emang hewan yang rasional, kenapa ya kita sering banget bikin keputusan yang besoknya kita sesali, percaya sama hoax, atau kejebak dalam bias kita sendiri? Ini dia misteri yang akan coba kita pecahkan. Biar gampang, kita udah bagi pembahasannya jadi 6 bagian. Kita mulai dari kenapa penalaran itu penting, terus kita definisikan konsep utamanya, kita lihat 2 cara kita berpikir, lalu kita masuk ke perdebatan seru tentang seberapa rasional kita, dan terakhir, apa artinya semua ini buat kita. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Untuk ngerti betapa pentingnya penalaran hari ini, kita perlu sedikit mundur dan lihat gimana cara berpikir yang sistematis ini udah membentuk dunia kita. Coba deh lihat ini, keren banget kan? Setiap lompatan besar dalam peradaban kita, mulai dari Euclides yang nyusun geometri, Newton dengan fisika, sampai Darwin dengan biologi, itu semua terjadi waktu kita mulai menerapkan logika yang ketat buat misahin ilmu dari filsafat umum. Bahkan dunia digital yang kita pegang sekarang ini, itu lahir dari studi tentang logika. Ini tuh mesin kemajuan kita. Jadi ini bukan sekedar pelajaran sejarah loh, justru relevan banget sama sekarang. Di tengah banjir informasi dan opini, kemampuan buat mikir jernih, buat bedain mana argumen yang kuat dan mana yang lemah, itu udah jadi semacam keterampilan bertahan hidup yang sangat krusial. Oke, lanjut. Biar kita semua satu frekuensi, kita harus definisikan dulu nih, penalaran itu sebenarnya apaan sih? Jadi, intinya tuh begini. Penalaran itu bukan sekedar mikir ngalor ngidul, ada strukturnya. Anda mulai dengan info yang udah ada. Kita sebut aja premis. Misalnya, wah langitnya gelap banget nih. Terus pakai logika buat sampai ke kesimpulan baru yang valid. Kayak, oke, mending gue bawa payung deh. Ini adalah proses membangun pengetahuan. Nah, ternyata pikiran kita itu punya 2 jalan tol utama buat melakukan proses ini. Dan dua-duanya ini beda banget. Yuk, kita bedah. Gampangnya gini deh, penalaran induktif itu kayak detektif yang ngumpulin bukti buat bikin teori. Kalau deduktif, itu kayak filsuf yang pakai teori buat ngebuktiin sesuatu. Yang satu dari bawah ke atas, yang satunya lagi dari atas ke bawah. Contohnya logika induktif nih. Anda lihat beberapa contoh spesifik, misalnya setiap angsa yang Anda temuin warnanya putih. Terus Anda sadar, kok polanya gini ya? Akhirnya Anda bikin kesimpulan umum, semua angsa itu putih. Nah, kesimpulan ini kemungkinan besar benar, tapi nggak 100% dijamin. Kebanyakan penemuan ilmiah tuh mulainya dari sini, dari observasi. Beda banget sama deduktif yang jalannya dari atas ke bawah. Kalau premis Anda benar, contohnya semua manusia itu fana dan Socrates itu manusia, maka kesimpulannya udah pasti benar. Nggak ada celah buat ragu sedikit pun. Inilah hebatnya logika murni. Nah, dari sini kita masuk ke perdebatan yang seru banget di dunia psikologi. Seberapa jago sih kita dalam bernalar? Beneran nggak sih kita ini serasional itu? Para psikolog itu pakai 3 model ini buat ngukurnya. Ada model normatif, ini tuh standar sempurnanya, kayak performa atlet olimpiade deh. Terus ada model deskriptif. Nah, ini kenyataan kita sehari-hari. Gimana cara kita mikir pas lagi capek atau stres. Dan yang di tengah-tengah, ada model preskriptif. Ini tujuan yang realistis. Anggap aja kayak rekor terbaik pribadi kita. Jadi, inti perdebatannya tuh di sini. Seberapa jauh sih jarak antara si atlet olimpiade sama performa kita sehari-hari? Apa kita ini udah dekat banget sama sempurna, atau justru jauh banget dari ideal? Jawaban buat pertanyaan ini benar-benar nentuin cara kita mandang manusia. Nah, kesenjangan ini akhirnya melahirkan 3 kubu pemikiran utama. Coba kita lihat satu-satu, karena cara pandang ini bisa nentuin cara kita ngelihat dunia loh. Pertama ada kubu Panglosian. Ini yang paling optimis. Mereka percaya pada dasarnya kita ini pemikir yang hebat. Kalau ada salah-salah logika, itu cuma kesleo sesaat aja. Implikasinya gede loh, kalau manusia emang udah rasional, ya kita tinggal kasih aja mereka informasi yang benar, pasti mereka bakal bikin keputusan yang tepat. Mau itu soal milih pemimpin, atau soal kebijakan ekonomi.
Terus ada kubu Melioris yang lebih kritis. Mereka ngelihat kesenjangan itu gede dan bahaya. Kata mereka, kita ini penuh sama bias yang sistematis. Implikasinya, kita nggak bisa cuma ngandelin akal sehat. Kita butuh banget pendidikan berpikir kritis, kita perlu institusi yang ngecek fakta, dan kita harus, secara aktif ngelatih diri sendiri buat ngelawan bias kita. Terakhir, ada kaum apologis yang ngambil jalan tengah. Mereka setuju kita jauh dari sempurna, tapi menurut mereka, itu bukan salah kita. Itu karena batasan hardware otak kita. Jadi daripada repot-repot memperbaiki manusia, mending kita desain sistem yang lebih cerdas untuk mengakali keterbatasan kita. Contohnya, kayak checklist di kokpit pesawat atau prosedur standar di ruang operasi. Simple tapi efektif. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh berhenti sebentar, renungin. Dari pengalaman Anda, dari ngamatin diri sendiri dan orang lain, pandangan mana yang paling klik buat Anda? Apa kita ini emang mesin logika yang hebat? Atau kita ini proyek perbaikan yang gak ada habisnya? Atau ya kita cuma ngelakuin yang terbaik dengan alat seadanya? Apapun jawaban Anda, sadar kalau perdebatan ini ada aja udah jadi modal yang kuat. Oke, sekarang mari kita simpulkan semuanya. Jadi, apa sih gunanya semua teori ini buat kehidupan kita sehari-hari? Intinya begini, berpikir jernih itu bukan bakat, tapi skill yang bisa dilatih kayak otot. Dengan menyadari adanya pertarungan konstan di dalam pikiran Anda, antara logika yang ideal dan realitas yang berantakan, Anda mendapatkan sebuah kekuatan super. Kesadaran itu sendiri udah jadi langkah pertama. Ini kayak punya sistem peringatan dini buat ngasih tahu kapan harus pelan-pelan, mikir 2 kali, dan gak kejebak sama bias. Dan buat penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin. Kalau kita semua bisa nerima kalau cara berpikir kita ini nggak sempurna dan penuh bias, kira-kira gimana ya itu bakal ngubah cara kita mendengarkan orang lain, terutama orang-orang yang paling kita nggak setuju.